Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Engkau yang bertindak
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Moria Blessing Family. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau mute suara dari perangkat Bapak Ibu selama ibadah berlangsung. Diharapkan Bapak Ibu menyalakan kamera atau on cam selama ibadah berlangsung agar membangun suasana khusyuk saat beribadah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berpakaian yang rapi dan sopan, serta tidak melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan ibadah. Let's praise and worship Him, and God bless you all. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Moria Blessing Family. Kita akan segera mulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, perkenankan kami berkumpul ya Tuhan untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Ibadah penyegaran rohani ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami ya Tuhan. Teknologi yang kami gunakan Zoom ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati untuk kelancaran ibadah malam hari ini. Bagi jemaat Moria yang belum bergabung ya Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk sama-sama kami dapat beribadah malam hari ini dan mendapatkan berkat khusus yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bagi pelayan Tuhan yang bertugas, kami mohon Tuhan berkati agar Tuhan berikan hikmat untuk dapat melayani dengan segenap hati dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami mohon Tuhan berkati agar dapat memberikan kebenaran firman yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap ibadah malam hari ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam. Saya serahkan Ibu Lydia untuk memimpin pujian. Ibu Lydia. Silakan, Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, boleh lambaikan tangannya jika Bapak Ibu dengar suara saya. Puji Tuhan, senang rasanya bisa kembali hadir, bisa kembali bersama-sama. Ini adalah ibadah perdana, ya, ibadah penyegaran iman. Dan saya berharap iman kita bertumbuh, ya. Pandemi wabah yang membuat kita tidak bisa mungkin tatap muka, tidak menghalangi kita untuk mengalami kuasa Tuhan. Baik Bapak Ibu, malam hari ini mungkin banyak perkara, banyak hal-hal yang kita nggak mengerti, yang kita alami hari-hari ini, ya, dan tidak ada yang menyangka juga akan terjadi seperti ini. Kalau saya lihat, saya baca, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi yang kita mungkin terkaget-kaget, ya. Tapi saya bersyukur kalau saat malam hari ini saya lihat di sini ada 32 partisipan yang mengikuti, bahkan lebih karena mungkin ada suami istri. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Kami mau katakan malam hari ini, Tuhan, kami nggak takut. Kami mau katakan Tuhan bahwa kekuatan itu adalah datangnya daripada Engkau Tuhan. Mungkin banyak perkara yang nggak kami ngerti Tuhan, tapi kami percaya satu hal, Engkau peduli akan hidup kami, Engkau mengerti Tuhan isi hati kami, Engkau tahu Tuhan kekhawatiran kami, Engkau tahu pengharapan kami, dan kami mau datang kepada Engkau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau, kami mau rasakan Tuhan hadirat-Mu memberikan kami kelegaan, kami mau merasakan Tuhan hadirat-Mu menyegarkan iman kami Tuhan. Tubuh jasmani kami mungkin boleh lemah, tapi biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian, saya rindu kita mau menyembah bersama-sama di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau menyembah bersama-sama, kita mau menikmati hadirat-Nya Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Terima kasih. Kita mau menyembah satu pujian. Silakan ya Pak. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti.
ada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Mau datang kepada Tuhan malam. Allah mengerti persoalan kita. Allah mengerti apa yang kita hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, Bapak Ibu. Kami bersyukur, Tuhan, kami bersyukur. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Biarlah bagian kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang memberikan kami kemenangan. Allah yang memberikan kami kesembuhan dan pengharapan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hati aku hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Allah segalanya. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di sini. Mari sembah Dia dan sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Sama-sama katakan dengan iman, kekuatanku Tuhan, kekuatan hanya dalam hadiratmu, Yesusku, Yesus. Segalanya Engkau yang yakin, naikkan pujian ini sambil angkat tanganmu dan katakan, Kau hadir di sini. Dia hadir di rumahmu, Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di hatimu. Yesus, Kau jaga di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau yang di rumah, sama-sama kita naikkan pujian ini. Dan sama-sama katakan, kami yakin Tuhan, Engkau ada di bersama kami. Engkau yang tidak meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, kuasa-Mu mengalir jiwa kami, Engkau yang segarkan. Haleluya, yes Lord, yes Lord, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Amin, haleluya. Yang yakin, mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami mau mengalami Engkau malam hari ini Tuhan.
Dan kami mau katakan tiada lain selain Engkau yang kami cari, dan tiada lain selain Engkau yang kami hampiri. Sekalipun kami Tuhan mungkin tidak bisa bertatap muka, tapi kami tahu Tuhan bahwa hari ini Engkau sedang izinkan kami untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini biarkan Bapak Ibu, biarkan saudara-saudari, Engkau sendiri mengalami Tuhan di rumahmu masing-masing. Mari kita memiliki ketetapan hati, dan kita mau katakan Tuhan, kami yakin Engkau sedang berperkara buat hidup kami. Tuhan, kami yakin Engkau ada di tempat kami Tuhan, dan Engkau sedang melawat kami. Bapak Ibu, Engkau yang sedang lepas dari pengharapan, mari malam hari ini minta sama Tuhan. Engkau yang berbeban berat, Engkau yang letih lesu, Engkau yang sedang sakit, mari sapa Tuhan, mari hampiri tata kasih-Nya. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan, menangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan, yes Lord, yes Lord. Yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kemenangan, yes Lord, terjadi di sini. Bersama-sama kita tepuk tangan, mari sama-sama katakan haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kau Bapa kami Tuhan, Engkau Allah yang patut dan layak kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan malam hari ini Tuhan, kami terima Tuhan kebaikan yang dari Engkau. Kami terima Tuhan pengertian-pengertian hikmat yang baru yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan dong buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa sekalipun ini dikatakan orang adalah masa yang sukar, tapi anak-anak Tuhan akan melejit cemerlang di dalam Tuhan. Amin. Ya, ada banyak kesaksian, ada banyak cerita tentang Tuhan Yesus hari-hari ini. Dan saya rindu Bapak Ibu boleh membagikan cerita tentang kebaikan Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu mungkin mau share kebaikan Tuhan minggu yang lalu, hari ini, atau baru 1 jam yang lalu. Saya percaya ada banyak cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini di ibadah penyegaran rohani, biarlah hanya cerita tentang Tuhan yang kita agungkan. Kemuliaan tentang Tuhan yang kita mau saksikan. Dan saya persilakan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, yang memberikan cerita tentang Tuhan, supaya teman-teman kita yang ada di sini dikuatkan. Ya, boleh saya persilakan. Ada Bapak Ibu yang mau ceritakan kesaksian, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ayo, seharusnya kita harus berlomba-lomba menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, mulai dari siapa saya nggak mau tunjuk nih sebetulnya, karena saya tahu setiap kita pasti punya cerita.
Oh, Bu Evi. Ya, mari Bu Evi. Masih di mute, unmute ya kayaknya. Ya, sudah. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Shalom, Pak Gembala Merti. Ya, Shalom, saya hanya Bu. mau ya, bersyukur. Saya Terima kurang kasih. dengar ya. Teman-teman dengar ya. Iya, jelas di kita jelas. Ya, Bu Evi, Ya, silakan. Saya mengucap syukur, terima kasih terutama kepada keluarga besar MDF, di mana dalam 2 minggu yang lalu terus mendukung keluarga saya, keponakan, dan cucu-cucu keponakan yang terpapar COVID. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan kepada 2 keponakan saya dan 3 cucu keponakan itu, yang mana Tuhan sudah jamah ketiga cucu ponakan saya ini sudah dipulihkan. Hasil PCR-nya sudah negatif dan tinggal pemulihan. Saya berterima kasih buat dukungan doanya, dan 2 keponakan saya yang sempat dirawat sampai hari ini masih dirawat di Harapan Kita. Tapi saya bersyukur sudah keluar dari ruang ICU. Ini semua karena mujizat Tuhan. Doa dari semua jemaat di MDF yang saya kasihi, dukungannya, kebersamaannya. Saya bersyukur ini kalau bukan karena Tuhan, semua tidak mungkin. Tuhan masih kasih kesempatan untuk 2 keponakan saya ini tetap berjuang, berserah, dan bersyukur pada Tuhan, di mana mereka boleh keluar dari ruang ICU dan sekarang masih dirawat di ruangan kamar biasa, tetapi proses pengobatan terus berjalan. Saya tidak bisa bilang apa-apa, hanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan begitu ajaib, masih memberi kesempatan kepada kedua keponakan saya ini, boleh dijamah, tinggal pemulihan boleh terus terjadi, dengan yang mana saya tetap memohon dukungan doa untuk pemulihan dengan sempurna, supaya kedua keponakan saya ini bisa pulang kembali ke rumah berkumpul dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kita dahsyat. Saya tetap berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Itu saja Lydia, Tuhan berkati. Haleluya, Tuhan berkati Bu Evi. Ya, Tuhan berkati sama tim. Lydia sudah selesai. Iya, maaf ya, saya lagi ada trouble tadi Bu Evi. Teman-teman yang mendengar kesaksian Bu Evi, terima kasih Bu Evi. Tuhan memberkati dengan kesaksiannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksiannya, saya persilahkan. Ini saya lihat ada keluarga Pak Berto ya. Keluarga Pak Berto, Bu Erni, ada yang memberikan kesaksian? Silahkan, gimana hari-hari ini, mengalami apa? Pastinya kedahsyatan Tuhan ya. Belum ada suaranya Bu Erni. Suaranya belum keluar. Di unmute Bu Erni. Ya, mungkin kedengeran nggak ya dari sana ya, Pak Betani? Saya nggak kedengeran soalnya suara Bu Erni. Belum, coba Bu. Baik, mungkin sambil Bu Erni persiapkan, mungkin saya mau kasih kesempatan ini. Di sini saya lihat ada Mama Yebin. Mungkin Mama Yebin bisa memberikan kesaksiannya hari-hari ini bagaimana dengan
Ya, keluarga. selamat malam Bapak Ibu. Saya mau kasih kesaksian. Tuhan kita tuh dahsyat banget. Amin. Saya, maaf, Tuhan baik banget berkali-kali sama saya. Bapak Ibu semakin pulih. Kemarin sempat asmanya kambuh. Dari awal, 2 minggu kemarin nggak kambuh gitu pas positif. Kemarin, 2 hari kemarin pagi, asmanya kambuh. Saya di sini belajar tenang, sambil beberes saya cuma mengucap syukur, saya berdoa terus Tuhan, mudah-mudahan ini hanya asma yang bukan sesek gitu ya. Tapi puji Tuhannya RT dari kami, saya telepon Pak RT-nya langsung dikirim tabung gas cepat untuk jaga-jaga gitu. Saya tungguin, saya kan udah deg-degan dari jauh gitu ya di kamar. Tapi puji Tuhan banget, sampai malam ini asmanya nggak kambuh lagi, jadi cuma 2 hari kemarin pagi aja gitu. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu terima kasih banyak doanya. Bapak Ibu udah mulai nyium tadi pagi, udah mulai ngerasa pelan-pelan. Tuhan baik banget. Itu aja Bu Lydia. Terus semangat keluargaku Moria, terus semangat. Makasih. Terima kasih Bu Yeni buat kesaksiannya di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan. Bu Yeni dan keluarga bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, satu lagi tadi Pak Roberto mungkin udah bisa, saya persilahkan. Kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Ya, mungkin diceritakan. Shalom. Halo, selamat malam semua jemaat MBR. Apa kabar? Enggak, di sini saya hanya mau bilang Tuhan Yesus itu baik untuk keluarga besar saya dan keluarga kami. Apa sih namanya, hal-hal yang kami alami itu gimana ya Kak ya, saya bilang ya, Tuhan Yesus itu baik banget gitu. Dari om saya meninggal kemarin, terus mama masuk rumah sakit karena COVID, mama, adik, ponakan semua kena. Terus kami juga di sini sama juga, tapi kami itu nggak mau periksa karena takut kan. Tapi kami ya isolasi mandiri aja di rumah gitu. Minum vitamin, terus yang seperti aku bilang ke Kalidia, kami itu hajar aja sop babi itu, sop daging babi itu kami ajar aja terus untuk naikin imun. Ya puji Tuhan, kemarin mama telepon, mama udah pulang ke rumah, karena apa namanya, nggak ditanganin di sana, jadi mama nggak betah. Akhirnya mau pulang ke rumah, terus adik kirim video, mama udah mulai bisa bicara, udah enak gitu, udah enak. Terus apa namanya, ya itu Kak, penyertaan Tuhan baik banget buat kami gitu. Kami sih bersyukur aja dengan apapun yang kami alami saat ini tuh kami tetap bersyukur gitu. Udah itu aja sih Kak. Pak Berto ada mau ngomong? Kepala rumah tangganya? Ya, hari-hari ini kami banyak mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan lah Kak ya. Dari mulai kami melewati isolasi mandiri, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan cukupkan ya. Padahal memang sebenarnya ya namanya isolasi kan kita nggak kerja ya nggak menghasilkan, tapi ya Tuhan cukupkan. Terutama yang saya alami, Tuhan berikan peneguhan adalah gini, di tengah banyaknya berita-berita, sebentar-sebentar teman saya ada yang dipanggil Tuhan, tadi pun ada, hampir tiap hari ada, apa segala.
bahkan di tempat kerja saya juga gitu, saya merasa bersyukur lah. Maksudnya diberi kekuatan, ketenangan. Padahal berita-berita itu sangat menggelisahkan ya. Keadaan-keadaan itu sangat menggelisahkan. Tapi memang setiap kali semua itu datang ya saya lari ke Tuhan saja. Gitu. Dan saya merasakan banyak sekali bantuan pertolongan dari Tuhan lah dalam melewatkan hingga sampai saat ini. Putri saya sendiri, anak kami sendiri, Gaby kan masih positif. Beberapa saudara juga dekat positif. Tapi kami percaya lah, untuk semua yang kami alami, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu aja. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Bertos keluarga, tetap kuat, tetap semangat, percaya Tuhan akan sembuhkan total juga buat Gaby dan keluarga besar dari Pak Berto dan keluarga. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Saudara, saya sangat percaya sekali bahwa orang mungkin bilang tadi masa sukar, tapi saya percaya bahwa di masa sukar akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak orang-orang bertobat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ada satu lagi chat yang mau kesaksian. Boleh ya Bapak Ibu ya, karena ibadah penyegaran ternyata di tengah-tengah padang gurun banyak yang disegarkan. Ya, boleh Bapak Ibu satu lagi ya, oke? Yang boleh, yang setuju lambaikan tangannya. Ya, misal kita juga mau dengar dari anak muda kita dapat berkat apa yang kamu alami, dapat berkat apa yang bisa dibagikan pada malam hari ini. Yang pertama berkat pertobatan sih. Ya, gimana? Sedikit mau kesaksian aja, kayak tentang aku dapat terobosan dalam hubungan gitu, terutama hubungan sama kakakku. Kayak selama bertahun-tahun aku itu ya mungkin dianggap sebagai anak yang diandalkan sama orang tua ya, dari aku sejak SD, SMP, SMA sampai kakak kuliah. Dan hal ini ternyata menciptakan suatu sombongan pribadi, ego kalau bisa dibilang. Kayak aku ternyata menganggap diri aku lebih dari kakak. Dan aku coba berusaha, karena orang tua kan kayak minta tolong untuk doain kakak, nasihatin kakak, dan segala macam. Dan hal itu aku lakukan. Tapi ternyata aku berdoa dan aku kayak istilahnya kayak tanya ke Tuhan gimana ini gitu. Dan sampai satu titik aku sadar gitu akan hal-hal ini, kayak sombongan ego itu, dan aku mulai berubah. Tuhan mulai ubah hati aku, dan ternyata kayak cara aku selama ini salah untuk menghadapi kakak. Aku selama ini menjadi kakak untuk kakakku gitu. Jadi kayak, dan itu ternyata menutup pintu untuk kehidupanku ada gitu. Tapi semenjak aku berubah, kayak aku lebih menghormati kakak, aku menjadi adik, dan aku membuat kakak Milka sebagai kakak gitu. Dan ternyata ada kehidupan di situ. Kayak kita ngobrol gitu. Dulu dia ngobrol aku remehin. Kamilka ngobrol aku remehin gitu. Karena apaan sih duniawi kayak gini gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Ya itu ada di hati aku kayak gitu. Terus aku kayak doain. Ternyata kayak lebih menghakimi, dan aku ternyata Tuhan kayak sempat ngomong sama aku kayak, coba aku jadi adik gitu. Dan hal itu ternyata ada kehidupan di situ. Ada ruang di hati Kamilka yang hanya bisa diisi oleh adik Misael, bukan kakak Misael. Itu hikmat yang aku dapat. Ada ruang di hati Kamilka yang cuma bisa diisi oleh adik Misael, bukan kakak Misael. Dan aku jadi adik, memposisikan diri aku sebagai adik. Dan Kamilka ngobrol gitu banyak. Kamilka kan baru menikah kan. Dan Kamilka curhat banyak, ngobrol banyak. Dan pertama kali seumur hidup aku bisa ngobrol, tahu kehidupan Kamilka kayak gimana. Dulu Kamilka orangnya tertutup banget soalnya. Mungkin karena aku tutup pintu itu ya, jadi adik gitu, aku jadi kakaknya. Tapi mulai aku berubah, aku bertobat dengan cara hidup yang lama itu, aku mulai memposisikan aku sebagai adik. Dan dia ngobrol banyak, dia kasih masukan ternyata. Nggak pernah seumur hidup aku kayak gini, dia kasih masukan, dia kasih pendapat, kasih support, dan segala macam. Hubungan ini aku ngalami breakthrough gitu, dalam hubungan aku pribadi sama kakak aku. Dan kayak ternyata
ini yang kakakku butuhkan gitu di hatinya, ruang di mana dia bisa menjadi kakak, menjadi adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan aku sama kakak udah mulai berubah banyak ya, karena aku Ya. dukung, aku support Kamilka dalam pernikahannya, dalam semuanya, anaknya bahkan ya aku doain terus gitu. Dan ada suatu apa ya, kehidupan yang Tuhan berikan gitu dalam hubungan aku sama Kamilka yang dulunya nggak pernah ada. Dulu kayak mati banget. Aku nggak tahu apa tentang Kamilka, nggak tahu hidupannya kayak gimana. Tapi sekarang aku udah mulai kenal Kamilka dalam-dalamnya segala macam, mulai sadar ternyata kayak gini tuh yang Tuhan mau. Ya. Jadi Thank you. puji Tuhan banget gitu. Aku senang banget sebagai apa ya, anak Tuhan ya, hamba Tuhan, kayak ternyata ini tuh di balik semua ini ternyata ini. Jadi itu sih yang aku pengen saksikan gitu. Kayak aku mulai jadikan hal ini sebagai apa ya, aku mulai tinggalin hal-hal itu yang dulu gitu, dimana aku lebih dari orang lain. Ternyata ada tertulis gitu kan, emang lu siapa gitu menganggap kamu itu lebih penting dari orang lain, kamu siapa gitu. Ada firmannya di Alkitab gitu, nggak ada favoritism di Alkitab, semuanya sama gitu orang berdosa kan, nggak ada ya ini lebih favorit nih, misalnya manusia lebih favorit di hadapan Tuhan Yesus, nggak ada gitu. Nggak ada. Oke, Michael. Jadi ya, intinya hubungan kamu dengan kakak hari-hari ini Tuhan sedang pulihkan ya. Ya, Jadi very happy ya. Ya, aku ya. That's good ya. Iya. Thank you ya, Misael. Nanti kita sambung lagi. Kami diberkati kalau Misael bisa dipulihkan hubungannya dengan kakaknya. Saya percaya hari-hari ini di masa pandemi, di situasi keadaan kita ada di rumah, Tuhan sedang bekerja untuk keluarga kita. Suami, istri, anak, bapak, ibu, dan sesama kakak adik sedang Tuhan bekerja untuk memulihkan. Baik Bapak Ibu, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau doa. Nanti saya serahkan kepada Pak Epin. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Moria Blessing Family Tuhan, memberikan fasilitas Tuhan untuk kami berkomunitas, untuk kami Tuhan bisa bersekutu, bisa menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan hamid kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga Moria Blessing Family ini Tuhan. Kami saling menguatkan, saling menegur, saling membantu Tuhan, saling menolong. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kami percaya itu memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pengharapan buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang baru saja bersaksi tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala, Pak Mervin. Puji Tuhan, selamat malam. Haleluya. Sungguh luar biasa perkenanan Tuhan, kita boleh malam hari ini beribadah di tengah minggu. Bukan di hari Minggu, tapi di tengah minggu, dengan tujuan supaya kerohanian kita terus dan selalu disegarkan. Saudara, bicara disegarkan adalah sebuah pertumbuhan. Hanya tumbuhan-tumbuhan yang terus dipelihara oleh pemiliknya, maka tumbuhan itu akan terus terlihat segar. Ya, baik di siang hari, di sore hari, di malam hari, dan di pagi hari. Dan pemilik hidup kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kali kita semua datang kepada Tuhan, maka Dia, Allah yang menjadi sumber segalanya, akan menyegarkan kita kembali. Haleluya. Selamat buat yang sudah sembuh-sembuh. Saya dengar juga Bu Amelia sudah sembuh, hasilnya sudah baik dan segera akan pulang ke rumah. Kita kasih tepuk tangan juga ya. Kita sudah lewati Pak Binsar, tadi sudah kembali ke normalannya, penciumannya sudah mulai bekerja kembali, makan mulai enak, dan Bu Evi keluarga besar juga sudah ada perubahan. Keluarga dari Pak Benyamin juga sudah ada perubahan, sudah sembuh ya.
Bu Ben juga sudah mulai baik, normal saturasinya, saudara. Saudara, saya percaya ini semua karena Tuhan menghendaki yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, malam hari ini secara singkat saya ingin memberikan satu kepastian melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus mengetahui rahasia untuk hidup dengan tenang. Jadi ada banyak orang yang hidupnya tidak tenang melihat hari esok. Itu dikarenakan karena situasi yang terjadi hari-hari ini. Juga ada hal-hal yang sulit dimengerti dalam hidup ini. Ketika kita ditinggal oleh seseorang, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang sampai hari ini kita tidak mengerti, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kita butuh ketenangan. Siapa yang tidak butuh ketenangan? Semua orang butuh ketenangan. Malam hari ini, mari kita sama-sama saksikan, saudara, kebenaran firman Tuhan ya yang terambil ya di Mazmur 62 ayat yang pertama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, mari kita belajar bagaimana ketika kita dekat Allah itu kita tenang. Ya, ada banyak orang merasa diri dekat Allah tapi dia tidak tenang. Kenapa ya? Nah, bagaimana kita juga bisa mendapatkan rahasia atau mengetahui rahasia untuk mendapat ketenangan? Saudara, pastinya ketika kita memahami firman Tuhan, kita akan mengerti bagaimana kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah hari-hari ini yang kita butuhkan adalah ketenangan. Ketenangan di pagi hari, ya, ketenangan di siang hari, di sore dan malam hari. Bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang mengenakkan kita, yang menyukakan kita, atau yang sebaliknya, yang tidak mengenakkan kita. Tapi ketenangan itu terus menyertai kita. Saudara, mari kita lihat ayat firman Tuhan di Matius 11 ayat 29 sampai yang ke-30. Di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang ya dan belajarlah kepadaku ya. Saudara, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sudah, ternyata untuk mendapatkan ketenangan, Allah memberikan pengertian kepada kita malam hari ini. Ketenangan tidak didapat karena faktor yang dari luar. Oh, karena COVID-nya sudah selesai. Oh, karena berkatnya ada. Oh, karena begini kita tenang. Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah ketenangan setiap saat dalam situasi apapun. Nah, Tuhan memberikan kepada kita jawaban, saudara. Karena ini adalah ibadah penyegaran rohani, saudara akan disegarkan. Jiwa saudara akan mendapat ketenangan. Artinya apa? Saudara, malam hari ini ada dua hal yang harus kita sama-sama ketahui, bahwa untuk mendapatkan ketenangan adalah kita harus memikul kuk yang dipasang dan belajar kepada Yesus. Dua hal itu, saudara. Ya, apa sih memikul kuk? Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya, pikul kuk dan belajar dari Yesus, maka mendapat ketenangan. Saudara, kita lihat gambar ini. Saudara, kuk itu yang ini, saudara. Ya, kuk itu adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk ditaruh di bagian pundak hewan. Nah, itu kuk. Jadi kuk itu sesuatu yang tidak berat sebenarnya. Sesuatu yang mudah untuk kita pikul. Sesuatu yang Tuhan taruh di belakang atau di pundak kita, dan itu tidak sulit. Karena kuk itu tidak kita buat, tapi Yesus yang menaruh kuk itu. Seperti gambar ini, ya, kedua binatang ini ditaruh kuk, saudara, ya, ditaruh sepotong kayu besar seperti ini, dan kayu ini tidak melebihi berat dari hewan tersebut. Ya, kayu ini tidak menjadi beban yang membebani kedua hewan tersebut, karena kuk ini pasti sangat enteng. Karena apa? Kuk ini beratnya lebih ringan daripada berat dari hewan tersebut. Nah, kuk ini ditaruh di atas kepala, di belakang pundak ini, saudara. Ya, dan kita melihat yang kedua, hewan yang dipasangi kuk harus spesies yang sama.
dan memiliki ukuran dan berat yang serupa atau tidak berbeda jauh. Saudara, kenapa kita memikul kuk dikatakan harus lemah lembut dan rendah hati? Ya, saudara, karena kita adalah orang-orang yang berjalan bersama. Artinya begini, saudara, tidak mungkin kuk itu dipasangkan di antara dua spesies yang berbeda. Ya, harus yang pertama dan tidak boleh diganti sapi dengan sapi, kuda dengan kuda, ya, kambing dengan kambing misalnya. Harus sama, ya. Nah, Yesus bilang belajarlah kepadaku. Artinya kita sama Yesus tuh memikul kuk yang sama. Ya, memikul satu beban yang sama. Kita belajar dari Yesus. Kenapa? Waktu Yesus ada di dunia, Yesus juga memikul kuk yang diberikan oleh Bapaknya. Dan yang ketiga, saudara, kuk akan terhubung ke bagian belakang dengan sebilah kayu yang akan menarik beban, di mana si gembala atau petani akan mengendalikan arah kemana hewan yang menarik akan pergi. Artinya apa, saudara? Kita belajar 3 hal pada malam hari ini. Hidup yang mau terbuka kepada perkara yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yaitu proses kehidupan. Dan yang kedua, kita berjalan dengan Yesus. Ya, kita berjalan berdampingan dengan Yesus. Ya, saudara, Yesus tentunya sebagai induk, dia sebagai guru kita. Ya, Yesus pun belajar dari Tuhan, dari Bapaknya. Dan yang ketiga, saudara, kita juga belajar hidup dikendalikan oleh kebenaran. Nah, ini penting supaya apa? Kita mendapat ketenangan. 3 hal inilah yang harus kita pelajari malam hari ini, supaya ketika kita menghadapi segala hal yang terjadi, kita mendapat ketenangan. Saudara, mari kita melihat, pikulah kuk dan belajarlah dari Yesus, maka mendapat ketenangan. Saudara, siapa yang mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan mulai hari ini, ya. Saudara, setiap kita pribadi lepas pribadi harus mau memikul kuk. Itu dulu, ya. Ya, apa sih arti memikul kuk, saudara? Kita lihat di sini, makna rohani dari memikul kuk dan belajar dari Yesus adalah kita belajar tentang keseimbangan. Apa arti keseimbangan? Kita harus seimbang antara jasmani dan rohani. Ada perkara jasmani yang kita lalui setiap hari, dan kita juga harus punya perkara-perkara rohani yang harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Contohnya, kita belajar berdoa, kita belajar membaca firman Tuhan, kita belajar memberi, kita belajar mengampuni. Saudara, ada waktu disakiti, ada waktu mengampuni orang yang menyakiti kita. Ada waktu kita menerima, ada waktu kita memberi, ada waktu kita belajar, ada waktu kita mengajar. Saudara, apa arti keseimbangan di sini? Saudara, kuk itu ternyata hanya bisa ditaruh di 2 spesies yang sama. Saudara, perhatikan gambar ini. Yesus dengan saya, Yesus dengan Anda hari ini. Ketika Anda berjalan bersama Yesus, maka ada keseimbangan. Ya, saudara harus belajar dari Yesus. Yesus pun akan mendengar permohonan saudara. Saudara ada keluh kesah, Yesus pun memberitahukan jalan keluarnya, saudara. Ini penting, saudara. Ketika kita ada keseimbangan, kita tidak menjadi orang-orang yang egois, kita tidak menjadi orang-orang yang semau kita lagi. Karena apa? Ada penyeimbang kita. Ketika kita mulai ada tekanan, kita bertanya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bertanya kepada Yesus. Kita belajar dari Yesus, saudara. Yang kedua, saudara, lambang dari kerjasama. Artinya apa, saudara? Kita harus melihat kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh sesama. Karena 2 orang bersama itu lebih kuat daripada seorang diri. Artinya apa? Hari-hari ini kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita butuh keluarga, kita butuh orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Jadi saudara, makna rohani dari memikul kuk dan belajar dari Yesus, yang pertama tadi kita mesti hidup seimbang. Ya, ada waktu makan, ada waktu bekerja. Ya, ada waktu kita beristirahat, ada waktu kita bangun. Semua seimbang, berjalan. Seperti itu, ya. Kita berjalan dengan Yesus. Yang kedua, kita bekerja sama. Semua persoalan, semua masalah
semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjasama sama Tuhan. Artinya kita buka peluang untuk Tuhan dilibatkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Saudara, bicara kesehatan apalagi hari-hari ini. Ya, saya bersyukur dari semenjak pandemi sampai hari ini saya bisa terhindar. Ya, mungkin di antara saudara juga ada yang mengalami sehat walafiat ya, walaupun keadaan seperti apapun saudara. Ya, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Saya percaya saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita mengerti, kita memahami bahwa hidup ini semakin hari harus semakin bergantung. Itu arti kerjasama. Kerjasama adalah saling ketergantungan. Tidak ada yang tidak diuntungkan. Ya, namanya orang kerjasama, semua harus diuntungkan, saudara. Semua harus menerima yang sama. Nah, itu yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita hari-hari ini. Lewat pandemi ini, saudara, kita pikul kuk. Ya, kita taruh itu saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita jalani. Ya, kalau keadaannya seperti sekarang ya, di mana-mana ada penyakit, di mana-mana dibatasi saudara, ya udah kita pikul aja ya. Saya nggak keluar rumah saudara, ya paling ke depan masuk lagi, ya udah itu mesti dijalani. Nanti ada waktu ketika semua sudah selesai masa PPKM ini, kita bisa berjalan lagi semua. Ada waktu ibadah online seperti sekarang ya. Ya kita ikuti semua. Kita bekerja sama dengan hikmat Tuhan, dengan kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga menyadari tidak mudah melewati masa-masa duka kemarin, saudara. Tapi kita harus bekerja sama dengan rencana Tuhan. Karena baik yang hidup maupun yang sudah dipanggil Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Karena apa, saudara? Karena tidak ada rencananya yang gagal. Karena tidak ada rencananya yang jahat. Semua harus seimbang. Kita harus ada waktu kita menerima berkat. Ada waktu kita harus memberi berkat. Ada waktu kita bersuka cita. Mungkin ada waktu juga kita berduka cita. Saya pun pernah mengalami, saudara, ya, ditinggal oleh orang tua saat itu. Saya tidak bisa bertemu muka lagi. Ketika saya berjumpa dengan ayah saya almarhum, saya hanya bisa melihat dia di peti mati, saudara. Saya tidak bisa ngomong. Ada duka, ada kepedihan yang mendalam di hati kecil saya, saudara. Saya butuh ya beberapa lama, bisa sebulan 2 bulan untuk menghilangkan pengaruh dari kedukaan itu, saudara. Saya butuh bersandar kepada Tuhan. Saya harus alami proses-proses Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau pikul kuk ini. Aku mau membiarkan diriku, Tuhan, diproses oleh Tuhan. Saudara, itulah memikul kuk. Kita biarkan Tuhan menaruh yang terbaik dalam hidup kita. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, ya kuk dan belajar dari Yesus ini adalah lambang ketaatan, saudara. Ya, kita harus orang melatih ketaatan kita hari ini. Kita harus melatih spiritual quotient kita, kecerdasan spiritual kita. Kita harus percaya ada mujizat. Kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Kita harus punya tujuan. Dan kita harus punya yang namanya final destination. Kita harus punya kenangan yang manis dalam hidup ini. Kita tidak boleh membawa kepahitan lagi. Kita tidak boleh membawa yang buruk-buruk di masa lalu lagi. Karena Yesus memberikan kepada kita satu kepastian. Yesus taat, saudara. Dia berkata bahwa anak manusia harus menderita dan mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada hari ketiga. Yesus taat melakukan hal itu. Demikian juga kita hari ini. Sebagai orang percaya, kita harus memikul kuk, kita harus berjalan dalam ketaatan. Dan saya percaya ketika ketaatan kita lakukan terus, maka ketaatan itu akan menghasilkan sebuah kekuatan generasi, saudara. Generasi kita yang selanjutnya akan melihat generasi yang sebelumnya hidup dalam ketaatan. Dan mereka pasti adalah generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ibadah pada malam hari ini firman Tuhan tidak lama, saudara. Ya, saya merancang bersama tim ibadah ini lebih banyak untuk kita berdoa, menyembah,
memberikan kesaksian dan renungan singkat firman Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada malam hari ini adalah rahasia mendapat ketenangan. Yang pertama, saudara harus hidup seimbang. Saudara ada waktu berdoa, ada waktu bekerja, ada waktu melakukan yang A, ada waktu melakukan yang B. Kita harus seimbang. Dan yang kedua, saudara, kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Karena partner terbaik kita dalam hidup ini adalah kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, ya, dalam pekerjaanmu, dalam sakit penyakitmu, dalam pergumulan-pergumulanmu, dalam hal-hal mimpi kita semua, masing-masing pribadi, kita harus libatkan Tuhan. Karena dia adalah partner yang terbaik kita. Ya, dua, harus ada dua. Cook itu bukan untuk seorang, tapi harus berdua. Yesus dan kita berjalan bersama Yesus. Dan yang ketiga, kita harus taat. Kita harus ikut ya kemana Roh Kudus mengendalikan kita. Kita tidak bisa lagi memaksa keinginan kita. Kita tidak bisa lagi memaksakan segala cara untuk kita hidup di era yang jahat seperti ini. Kita harus tunduk 100%, saya ulangi. Kita harus tunduk 100% kepada firman Tuhan dan kita jalani firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa ibadah penyegaran rohani ini akan kita jalani setiap 1 minggu sekali di tengah minggu. Kita percaya, saudara, bahwa ini adalah tuntunan, ini adalah hasil kerjasama kita dengan Roh Kudus. Karena Yesus naik ke sorga, dia bilang, aku akan memberikan seorang penolong. Dan penolong itu akan memberikan kita kepastian. Dia akan menginsafkan dunia. Dia akan memberkati kita semua. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dia akan memberikan tuntunan kepada kita semua. Dan kita kemarin ada dalam situasi yang nano-nano, saya bilang, hati kita. Tapi Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menuntun kita. Dan dia berkata, buat ibadah tengah minggu, yaitu ibadah penyegaran rohani. Malam hari ini, kita semua membutuhkan ketenangan. Dan Tuhan memberikan kepada kita 3 kunci untuk mendapat ketenangan. Berjalan seimbang, ada waktu berdoa, ada waktu untuk membaca firman, ada waktu untuk beribadah, maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, ada waktu kita tidak meninggalkan Tuhan 100%. Kita harus bergantung kepada Tuhan 100% dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu, dalam pergumulanmu. Jadikan Yesus, libatkan dia sebagai partner sejatimu. Dan yang ketiga, taat kepada firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan ketenangan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat malam hari ini di ibadah penyegaran rohani perdana di tengah minggu ini. Kami diberitahu, kami diajarkan untuk kami mendapat ketenangan. Setiap kami membutuhkan ketenangan karena kami menghadapi hari esok, dan hari esok tidak bisa dihadapi dengan kekuatan kami, dengan kepintaran kami, dengan kelihayan kami. Tetapi hari esok hanya bisa dihadapi oleh kami yang mau menggenapi rencanamu. Karena hari depan itu ada di tanganmu. Hari depan kami itu baik di tanganmu. Dan malam hari ini kami diberitahu 3 kunci rahasia supaya kami mendapat ketenangan. Yaitu kami hidup harus seimbang. Kami harus adil, kami harus bijaksana. Ada waktu beribadah, ada waktu bekerja, ada waktu berdoa, ada waktu kami beraktivitas yang lain, ada waktu kami membaca firman Tuhan, ada waktu kami untuk melakukan kegiatan yang lain. Kami juga diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kami bergantung, berjalan bersama Tuhan, kami diberikan petunjuk, kami mendapat ketenangan, dan kami pun diperintahkan malam hari ini untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Kami tidak keluar jalur, kami melakukan firman Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan pada malam hari ini. Mulai dari anak-anak kami, para remaja, orang muda, orang tua, semua malam hari ini terimalah ketenangan yang daripada Tuhan.
Jalani hidup ini dengan tenang karena Dia ada. Dia berjalan berdampingan dengan kita karena ada ada sebuah komitmen ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita membuka diri kita kepada jalan-jalan Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan. Diberkatilah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan. Ada yang pengumuman yang disampaikan dari pengurus? Tidak ada ya. Jadi nanti ibadah Jumat ceria nanti ya tetap diadakan ya di hari Jumat nanti. Dimohon Bapak Ibu nanti bisa hadir lagi ya, kita sama-sama menerima kuasa Tuhan dan juga kita berdoa bagi jemaat Moria yang butuh didoakan karena sakit ya. Jadi kita sama-sama berkumpul kembali. Terima kasih. Ini silakan untuk tim, kita akan sesi foto. Silakan Evan. Oke, shalom. Kita foto ya. Kita foto dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ibu semua. Dadah. Terima kasih. Semangat. Dadah. Semangat. Dadah. Sila udah kayak orang. Semangat. Jaga badan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Gembala, Pak Betani, Bu Lydia. Bu Nurvin, Bu Susan, Dadah. kawanku yang di samping. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat. Bu Vero.